Ekspresi Wang Lin aneh saat dia melihat tasnya. Tas itu memancarkan niat pedang yang kuat bersama dengan aura sombong. Linzi kecil, kamu masih tidak membiarkan tuan musuh keluar. Biarkan aku memberitahumu bahwa aku kuat sekarang. Suara sombong Suliguo datang dari tas penyimpanan gemetar. Tepat pada saat kekuatan ini mencapai puncak, mata Wang Lin tenang saat dia dengan kejam menyentuh tasnya. Suara sombong Suliguo segera melemah. Bahkan niat pedang yang padat ditekan dan tidak dapat menyebar. Oh, Linzi kecil, kamu masih tidak mengerti situasinya. Tuan ini tidak menyalahkanmu. Tuan ini bukan Suliguo kecil yang dulu. Tuan ini telah mewarisi niat pedang kuno. Sebelum dia selesai berbicara, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke tas. Kali ini suara Suliguo berhenti. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, berisik. Tubuhnya mengarah langsung ke planet yang terbuang di depannya. Dari jauh, planet ini tertutupi warna biru. Tampaknya lautan menempati sebagian besar permukaannya. Vitalitas yang berasal darinya sangat kuat, jelas ada banyak manusia yang tinggal di sana. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dia seperti meteor saat dia melesat ke planet ini. Dia menembus ruang saat dia bergegas ke planet ini. Atmosfer planet ini tipis dan Wang Lin langsung menerobosnya. Saat dia tiba di langit di atas planet ini dan melihat ke bawah, dia mengungkapkan sedikit kebingungan. Tempat ini terlalu mirip dengan planet Suzaku. Itu bukan kesamaan dalam penampilan tetapi perasaan dan aura. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan memindai planet ini. Ada kultivator di sini, tetapi kultivator paling kuat hanya pada tahap Nascent Soul. Bahkan tidak ada satupun kultivator formasi jiwa. Dia merenung sejenak. Dia memutuskan untuk tidak mencari tempat rahasia tetapi memilih gunung tertinggi di planet ini. Begitu dia menemukan gunung itu, dia langsung terbang ke sana. Puncak Fengyun adalah puncak tertinggi di planet Qingling. Meskipun energi spiritual di sini tipis, ia memiliki pemandangan yang spektakuler. Seseorang dapat dengan mudah melihat akhir dunia dari puncaknya. Itu juga tertutup kabut, membuatnya tampak seperti gunung langit. Ada banyak keluarga budidaya di planet Qingling. Jumlah mereka setara dengan jumlah negara fana di planet berpenduduk padat ini. Hampir setiap negara fana memiliki setidaknya 1 atau 2 keluarga budidaya. Fenomena aneh ini ada hubungannya dengan fakta bahwa planet ini tidak memiliki energi spiritual yang cukup dan tidak memiliki kultivator formasi jiwa. Puncak Hengyun ini milik keluarga Zhang yang memiliki kultivator Nascent Soul. Biasanya, kultivator Nascent Soul dalam keluarga Zhang yang rentang hidupnya hampir habis akan datang ke sini dan memasuki pelatihan tertutup untuk mencoba memahami surga. Seiring waktu, puncak awalnya yang indah menjadi gersang karena alasan yang tidak diketahui. Bahkan angin yang datang dari gunung menjadi dingin. Pada hari ini anggota keluarga Zhang yang telah terjebak pada tahap Nascent Soul paling lama, kepala keluarga, Zhang Xinhai, berjalan keluar dari gunung dengan tubuh yang dipenuhi aura kematian. Setiap kultivator yang hidupnya hampir berakhir akan melewati siklus ini. Mereka akan duduk di puncak Hengyun dan menatap langit saat hidup mereka perlahan habis. Dia bisa merasakan tubuhnya perlahan melemah. Langkahnya lambat dan sulit saat dia berjalan menuju puncak. Di puncak Hengyun ada platform batu yang besar. Tepat saat Zhang Xinhai mencapai puncak, matanya langsung menyipit. Dia memandang orang di peron. Ini adalah seorang pemuda mengenakan putih dan rambut hitamnya terkibas oleh angin. Di mata Zhang Xinhai, seolah-olah orang ini tidak ada. Dia tidak bisa mendeteksi siapapun di sana dengan akal ilahi, namun dia bisa dengan jelas melihat orang itu dengan matanya. Kontras yang kuat ini membuatnya mengambil beberapa langkah mundur. Ada sedikit keterkejutan dalam ekspresi tenangnya. Pemuda berambut hitam tidak berbalik. Dia melihat matahari terbenam di cakrawala dan dengan tenang berkata, tempat ini tidak buruk. Kalimat sederhana ini tidak memiliki kekuatan di dalamnya, tetapi ketika mendarat di telinga Zhang Xinhai, tiba-tiba memenuhi tubuh lemahnya dengan kuat. Itu juga menekan identitasnya sebagai kepala keluarga Zhang yang kuat. Dia secara tidak sadar menundukkan kepalanya dan matanya dipenuhi teror. Ini adalah efek dari aura, ini adalah sesuatu yang dia ketahui. Saat dia bertemu dengan Kaisar Fana, mereka akan menundukkan kepala karena auranya sendiri. Pada saat ini terjadi padanya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ia seperti manusia Fana untuk pemuda ini. Sayangnya gunung seperti itu digunakan oleh kalian sebagai kuburan. Pemuda berambut hitam itu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Gunung itu segera bergetar dan aura kematian yang telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun segera lenyap tanpa jejak. Seluruh gunung tampaknya mendapatkan kehidupan baru. Gunung itu segera pulih dan tampak dipenuhi dengan kehidupan. Zhang Xinhai terkejut ketika dia menatap pemandangan di depannya dan baru pulih setelah beberapa saat. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tanpa ragu, dia berlutut di tanah dan dengan hormat berkata, Junior Zhang Xianhai menyapa senior. Jika senior menyukai puncak Hengyun ini, maka junior akan segera memberikannya. Puncak Hengyun, pemuda berambut hitam ini adalah Wang Lin. Dia berbalik, menatap Zhang Xinhai dan perlahan-lahan berkata, umurmu hampir berakhir, akan sulit untuk mengubahnya bahkan dengan kekuatanku. Zhang Xinhai tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, senior salah paham. Junior mengerti kehendak langit dan tidak mencari bantuan. Untuk dapat bertemu dengan seorang kultivator yang kuat seperti senior sebelum meninggal, junior tanpa penyesalan. Aku bahkan akan memberi hadiah senior pada planet ini, Qingling, jika senior menginginkannya. Wang Lin berbalik dan tangannya mengirim sinar energi spiritual ke tempat di antara alis Zhang Xinhai. Dia dengan lembut berkata,
Aku tidak bisa mengubah hidupmu, tetapi membakar energi spiritualmu sendiri untuk memperpanjang hidupmu hingga 10 tahun adalah sesuatu yang bisa aku lakukan. Saat dia mengirim energi spiritual itu, Wang Lin menghela nafas. Mantra ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dia gunakan setelah melihat langkah ketiga. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, maka Limuan tidak akan berlindung di dalam manik. Saat mantra itu mendarat di antara alis Zhang Xinhai, tubuhnya bergetar dan dia segera merasakan vitalitas yang berasal dari energi spiritual di tubuhnya. Wajahnya menjadi merah saat dia menarik napas panjang. Dia memandang Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, senior. Jika senior memiliki perintah, junior akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya." Seseorang yang menjadi kepala keluarga Zhang tidak bodoh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melakukan ini tanpa bayaran. Saat dia mendengar Wang Lin mengatakan bahwa gunung ini bagus, dia langsung menghadiahkan gunung itu tanpa ragu. Bagi seseorang dengan kultivasi Wang Lin untuk mengatakan itu sudah sangat berbelas kasih. Mereka yang memiliki temperamen buruk hanya akan menempatinya secara langsung. Jika mereka menjadi tidak bahagia, akan terlalu mudah bagi mereka untuk membantai beberapa keluarga budidaya kecil seperti mereka. Zhang Xinhai menduga bahwa orang ini bukan dari planet Qingling dan pasti berasal dari luar. Untuk dapat masuk ke ruang berarti bahwa orang ini setidaknya pada tahap transformasi jiwa atau di atasnya. Wang Lin dengan tenang menatap Zhang Xinhai dan dengan tenang berkata, "Aku akan memberimu 10 tahun waktu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kebencian dari dunia fana. Lebih banyak lebih baik. Jika aku senang dengan hasilmu, maka selama planet ini memiliku, keluarga Zhangmu tidak akan pernah padam. Pergi sekarang." Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Zhang Xinhai hanya merasakan embusan angin. Di depannya hanya kabut tebal dan angin memenuhi telinganya. Saat dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah berada di kaki gunung. Adegan sebelumnya terasa seperti mimpi baginya. Dia menyentuh titik di antara alisnya, merasakan vitalitas yang padat di tubuhnya, dan mengambil napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia membungkuk ke arah gunung dan dengan cepat pergi. "Aku harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan permintaan senior." Zhang Xinhai berubah menjadi sinar cahaya saat dia menuju rumah keluarga Zhang. Setelah mengirim Zhang Xinhai, Wang Lin merenung sejenak sebelum mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia dengan lembut menikam bendera setinggi 30 kaki ke gunung. Bendera dibuka oleh angin dan serpihan jiwa terbang keluar, mengelilingi seluruh puncak. 3 jiwa utama keluar dan mengelilingi daerah itu. Seluruh gunung segera ditutupi oleh kabut hitam pekat. Wang Lin melambaikan tangannya ke belakang dan kekuatan yang kuat melesat ke gunung. Ada suara ledakan saat sebuah gua besar muncul di gunung. Pintu gua berada di puncak gunung, dikelilingi oleh bebatuan. Jari kanan Wang Lin menunjuk dan mantra surgawi melesat keluar dan tercetak di pintu. Kehadiran mantra surgawi menciptakan tekanan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk dan akal ilahinya menyebar di planet Qingling sekali lagi. Kali ini dia tidak mencari, dia mengirim pesan. "Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah planet kultivasiku. Daerah 5.000 km di sekitar puncak Hengyun adalah zona terlarang. Yang melintas tidak akan diberi belas kasihan." Akal ilahi Wang Lin seperti guntur saat bergema di planet ini. Suaranya memasuki telinga setiap kultivator, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani melawan. Mantra yang bisa menyebar ke seluruh planet mengejutkan hati mereka dan juga membuat mereka merasa itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Mulai hari ini, planet selanjutnya Qingling memiliki pemilik dan pemilik itu adalah Wang Lin. Wang Lin adalah puncak keberadaan di planet Qingling. Dia seperti leluhur darah yang memiliki hak untuk mengendalikan hidup dan mati di planet darah. Dan juga seperti Alser di planet Tianyun. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Semua kultivator di planet Qingling sibuk selama 5 tahun ini. Zhang Xinhai mempertimbangkan untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan permintaan Wang Lin. Dia menyebarkan permintaan Wang Lin sehingga setiap keluarga budidaya tahu itu. Namun, keluarga Zhang memperoleh identitas utusan Wang Lin. Selama 5 tahun ini, para kultivator ini melakukan perjalanan mengumpulkan kebencian mereka. Aura ini ada pada hampir setiap manusia, satu-satunya perbedaan adalah jumlahnya. Ada terlalu banyak manusia di planet Qingling. Dalam waktu 5 tahun, kurang dari 40% dikumpulkan. Melihat setengah waktu telah berlalu, Zhang Xinhai menjadi cemas. Namun saat ini sudah menjadi yang tercepat yang bisa mereka lakukan. Bahkan dia sendiri telah keluar untuk mengambil dari dunia fana. Semua orang di keluarga yang setidaknya telah mencapai lapisan ke-5 kondensasi Qi dikirim. Selama 5 tahun ini Wang Lin duduk di puncak gunung untuk menyaring hartanya. Apa yang disempurnakan adalah layar gunung dan sungai di dalam jiwa asalnya. Itu rusak parah. Di dalam jiwa asal Wang Lin, guntur menyatu ke dalamnya untuk membantu memperbaikinya. Selain itu, ada gunung surgawi. Karena retak, ekstraksi jiwa menjadi tidak stabil. Wang Lin menggunakan energi jiwa asalnya untuk perlahan memperbaiki. Adapun mahkota menyatu dengan mawar biru Hongdi, Wang Lin telah mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memahaminya. 3 harta ini adalah yang baru saja diperolehnya. Sambil memperbaiki itu, Wang Lin mengambil waktu dan menggabungkannya dengan apa yang dilihatnya dari jalur ke langkah ketiga. Dia mengambil beberapa harta sihir biasa dari tasnya. Salah satunya adalah Soul Laser. Cambuk ini telah mengikuti Wang Lin untuk waktu yang lama dan kekuatannya jelas memiliki kelebihan dan kekurangan.
Sebelumnya Wang Lin tidak menganggapnya penting, tetapi saat ini ia sangat peduli. Wang Lin menatap soul laser di tangannya dan bergumam, dari semua hartaku, dalam hal kecerdasan, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang surgawi atau pedang setengah bulan. Dalam hal pertahanan, itu tidak bisa dibandingkan dengan bendera 1 miliar jiwa atau layar gunung dan sungai. Dalam hal kemampuan, itu tidak bisa dibandingkan dengan gunung surgawi atau kereta perang pembunuh dewa. Tapi ini satu-satunya harta yang berisi aura langkah ketiga yang kulihat. Hal ini memang sangat aneh. Cambuk ini terlihat biasa, tetapi hantu surga itu hampir kehilangan akal saat melihat cambuk ini. Mengekstraksi jiwa asal sejalan dengan sumber dao. Itu juga dapat dianggap sebagai karma dengan tubuh sebagai sebab karma dan jiwa asal adalah efek karma. Ini adalah harta yang disempurnakan pada bagian terakhir dari dao karma. Mata Wang Lin bersinar saat dia merenung. Domain kekuasaannya berangsur-angsur berubah dari domain hidup dan mati ke domain karma. Domain ini terlalu besar. Wang Lin hanya menyentuh ujung gunung es, tapi dia sudah bisa merasakan betapa agungnya itu. Pemahamanku saat ini tentang domain karma tidak cukup untuk membuat sesuatu yang nyata, seperti sungai neraka. Namun setelah melihat jalan ke langkah ketiga, aku mendapatkan beberapa pemahaman. Saat tangan Wang Lin menyentuh soul laser, matanya bersinar lebih cerah. Dia memikirkan cara untuk menggunakan kekuatan domain karma terwujud sebelum dia benar-benar bisa mewujudkannya. Ini untuk memastikan bahwa dia cukup siap untuk perjalanan ke alam surgawi guntur. Menggunakan soul laser untuk membantu memadatkan domain karma seharusnya bekerja. Saat Wang Lin merenung, dia membuat keputusan. Jika itu orang lain, mereka akan takut dan akan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan pada akhirnya tidak akan dapat membuat keputusan. Ini karena mereka tidak tahu apakah pilihan ini benar, atau apakah itu akan mengganggu pemahaman keberadaan mereka. Namun Wang Lin berbeda karena dia telah dengan jelas melihat jalan di depan. Dia tahu bahwa paling tidak ini akan mempengaruhi domainnya sedikit, tetapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang besar. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin menyala dan dia mengambil soul laser. Aku akan membuat kamu mewujudkan domainku. Mata Wang Lin melepaskan cahaya aneh dan dia meletakkan cambuk di pangkuannya. Dia kemudian menutup matanya dan mulai dengan hati-hati memperbaikinya. Pikirannya harus terhubung dengan harta itu sehingga domain itu bisa perlahan-lahan memasukinya. Waktu berlalu, musim semi berlalu dan musim gugur datang. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Wang Lin telah hidup di planet ini Qingling selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, dia tidak pernah meninggalkan gunung. Bahkan selain dari Zhang Xinhai, tidak ada kultivator lain di planet ini yang melihatnya. Namun pemilik planet Qingling, leluhur planet Qingling mulai menimbang lebih berat di hati para kultivator. Secara khusus, kabut tebal dan hitam yang mengelilingi gunung telah menyebabkan hati banyak kultivator menjadi dingin. Namun ada beberapa kultivator yang telah menumbuhkan kebodohan. Mereka akan bertugas untuk memprovokasi kekuatan yang disebut Tuan dari planet Qingling ini. Semua dari mereka segera dilahap oleh kabut hitam segera setelah mereka bergegas masuk. Satu-satunya yang tersisa adalah jeritan sedih yang menggema di seluruh dunia seolah-olah mereka memperingatkan para kultivator untuk tidak masuk. Adapun manusia, mereka tidak begitu merepotkan. Saat mereka melihat kabut hitam, mereka tahu bahwa itu dipenuhi dengan bahaya, jadi tidak ada dari mereka yang memasuki tempat ini. Jika mereka masuk karena mereka tersesat, Wang Lin tidak akan melakukan pembunuhan. Bendera jiwa berisi kehendak Wang Lin. Manusia-manusia ini akan mengalami koma dan akan dikirim ke ujung wilayah. Selama 3 tahun ini, Wang Lin fokus untuk memperbaiki hartanya. Satu-satunya hal yang berisik adalah Suli Guo. Dia entah bagaimana telah memecahkan segel yang ditempatkan Wang Lin di tas penyimpanan. Meskipun dia masih tidak bisa keluar, dia selalu berteriak tanpa henti. Pada hari ini, soul laser di pangkuan Wang Lin memiliki beberapa domain karma yang dimasukkan ke dalamnya. Ini membuatnya lebih mudah dikendalikan daripada dengan akal ilahi. Pada saat yang sama, dengan perpaduan bagian terakhir dari domain karma, soul laser bahkan lebih kuat. Namun pada saat ini suara aneh itu muncul sekali lagi. Lin kecil, apakah kamu berani mengeluarkan kakak musuh? Aku kuat sekarang, jadi kamu tidak berani melepaskanku lagi. Yakinlah, pria tua ini tidak akan bertindak melawanmu. Aku telah memikirkannya, dan mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Identitas kami akan berubah dan aku akan menjadi tuannya. Suara arogan Suli Guo sangat sombong. Wang Lin mengerutkan kening. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa dia kekurangan waktu untuk berurusan dengan Suli Guo, dia pasti sudah memberi pelajaran padanya. Tidak hanya Suli Guo yang tidak mengerti hal ini, dia bahkan menjadi lebih sombong. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia membuka tasnya dan berkata, "Keluar dari sini." "Oh, kamu berani berbicara seperti itu kepadaku?" "Lin kecil, sepertinya kau tidak mengerti situasinya. Aku bukan lagi Suli Guo yang dulu." Suara Suli Guo keluar dan kabut hitam keluar bersamanya. Kabut hitam ini dipenuhi dengan energi pedang dan segera keluar. Di udara, kabut membentuk penampilan Suli Guo. Saat dia muncul, dia segera tertawa keras dan meraung. "Bahkan aku, Suli Guo, akan menikmati hariku. Langit tidak buta, aku akhirnya akan bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi." Wang Lin dengan dingin menatap Suli Guo dan tidak berbicara. Suli Guo selesai berbicara dan menatap Wang Lin,
mengungkapkan tatapan sengit. Pada saat ini dia kembali ke penampilan arogannya. Seluruh tubuhnya menyusut dan tiba-tiba membentuk pedang besar di udara. Pedang ini terlihat persis seperti pedang surgawi. Saat terisi, energi pedang yang kuat meletus. Energi pedang ini juga mengandung niat pedang kuno. Itu sangat mengejutkan. Dia langsung menyerang Wang Lin seolah-olah dia bisa menembus kekosongan dan mendekat dalam sekejap. Mata Wang Lin masih dingin. Saat Suli Guo mendekat, Wang Lin tidak bergerak, tetapi soul laser di pangkuannya bergerak dan terbang ke udara. Aura misterius menyebar dan langsung mengelilingi area 1000 kaki. Aura ini berisi kekuatan yang tak terbayangkan yang membuatnya tampak seolah-olah area 1000 kaki ini dipisahkan dari luar dan diisi dengan keagungan yang cukup kuat untuk membuat seseorang jatuh. Suli Guo merasakannya dengan sangat jelas. Dia berseru dan pedang besar yang dia bentuk menjadi tidak stabil. Namun pedang besar itu tiba-tiba melepaskan lebih banyak energi pedang. Dia jelas akan melawan dengan paksa. Pada saat ini suara Wang Lin perlahan menggema. Sulit bagi hal-hal di dunia ini untuk lepas dari karma. Tidak ada tempat tanpa sebab karma, dan efek karma ada di mana-mana. Soul laser berkedip dan menciptakan ledakan. Soul laser membentuk lingkaran. Pedang besar Suli Guo tanpa sadar jatuh ke lingkaran dan dengan cepat hancur. Efek karma adalah sumber dari semua penyebab karma. Suara Wang Lin terdengar lagi. Kehancuran pedang besar itu terjadi hampir dalam sekejap, dan pedang itu kembali ke kabut hitam. Wajah Suli Guo muncul dalam kabut hitam. Wajahnya dipenuhi teror dan matanya dipenuhi ketakutan. Tuan, aku salah. Ampuni aku, tolong maafkan aku kali ini. Suli Guo segera mulai memohon. Suaranya sangat menyedihkan. Mata Wang Lin dingin saat dia melihat Suli Guo. Kabut hitam Suli Guo dengan cepat hancur di dalam lingkaran saat Wang Lin dengan tenang berkata, "Kamu mendapatkan niat pedang kuno karena aku, jadi itu juga milikku." Suli Guo terkejut menemukan bahwa kabut hitam yang membentuk tubuhnya mulai menghilang lebih cepat. Perasaan krisis segera muncul darinya, menyebabkan dia kehilangan akalnya. Dia segera memohon, "Tuan, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani memberontak lagi. Lagi pula selain itu, kaulah yang mengubahku menjadi iblis. Jika tidak, aku tidak akan berada di sini hari ini." "Benarkan, Tuan? Bukankah itu karma?" Suli Guo sangat cemas saat dia berbicara. Dia bisa merasakan bahwa dia akan hancur. Penyesalan di hatinya sudah memenuhi tubuhnya. "Seharusnya aku tidak pernah memancing iblis ini. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berhasil. Iblis Wang ini lebih seperti iblis daripada aku." Suli Guo berharap dia bisa menampar dirinya sendiri. Wang Lin menunjukkan senyum tipis dan berkata, "Itu karmamu, bukan milikku." Lingkaran yang dibentuk oleh soul laser mengendur. Itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Setelah domain menyatu dengan itu, tidak lagi memiliki bentuk fisik. Itu menjadi seperti domain seseorang, sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi masih bisa dirasakan. Suli Guo yang hampir pingsan, segera mundur beberapa langkah. Teror di matanya masih sangat kuat. Dia telah kehilangan semua arogansi sebelumnya dan wajahnya dipenuhi dengan pujian. Dia dengan cepat berkata, "Mantra Tuan memang kuat. Faktanya, aku hanya melakukan ini untuk membiarkan Tuan berlatih lebih banyak. Faktanya, kesetiaanku kepada Tuan sangat tinggi tanpa memikirkan pemberontakan." Wang Lin memandang Suli Guo dan dengan tenang berkata, "Karena kamu bisa keluar, tidak perlu kembali ke tas. Kamu dapat tinggal dalam jarak 5.000 kilometer dari gunung ini. Pahami niat pedang kunomu." Suli Guo kaget, dia tidak berharap Wang Lin ini akan seperti ini. Matanya menoleh dan dengan cepat berkata, "Tuan, Suli Guo enggan meninggalkanmu. Aku hanya merasa aman saat berada di dekatmu." Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia mengangguk. "Karena memang begitu, maka tetaplah di sini." Suli Guo mengungkapkan senyum, tetapi hatinya terasa pahit. "Apakah iblis ini benar-benar membiarkanku berkeliaran dengan bebas dalam jarak 5.000 kilometer? Ini tidak benar, ini tidak cocok dengan kepribadian iblis ini. Pasti ada trik. Untungnya aku pintar, atau aku mungkin lebih menderita." Suli Guo merasa sangat bangga saat memikirkan hal ini. Dia dengan cepat mengambil bentuk dan duduk. Setelah beberapa saat, dia agak terganggu. Dia sesekali akan melihat Wang Lin untuk mencoba menemukan beberapa petunjuk. Wang Lin berhenti memperhatikan Suli Guo dan membuka tasnya. Nyamuk dan katak guntur segera muncul. Nyamuk itu berbaring dengan nyaman di punggung katak guntur. Setelah itu muncul, itu menjerit ke arah Wang Lin, tetapi tetap berbaring di punggung katak guntur seolah-olah tidak mau pergi. Setelah mereka muncul, binatang buas lainnya mengikuti mereka. Meskipun mereka masih dianggap dalam keadaan larva dan belum dewasa, mereka semua masih tampak sangat ganas. Adapun katak guntur, tampaknya digunakan untuk binatang buas tercela di punggungnya. Setelah itu muncul, perutnya membesar dan menemukan lokasi di samping dan sepertinya sudah tertidur. Tak lama setelah itu, kereta perang pembunuh dewa muncul dan berubah menjadi binatang guntur. Begitu muncul, ia melihat katak guntur dan mulai mengaum. Penampilan malas katak guntur tiba-tiba menghilang. Matanya terbuka lebar dan menatap binatang guntung dengan perutnya mengembang. Binatang buas itu juga penuh semangat saat melihat binatang guntur dengan penuh minat. Suli Guo ada di samping dan matanya terbuka lebar. Dia dengan hati-hati melihat binatang guntur dan berpikir, "Tuan benar-benar hebat. Belum lama, tapi sekarang ada binatang bodoh lain. Berkelahi, lebih baik jika kalian semua bertarung maka kalian akan tahu bahwa aku telah bersama Tuan paling lama. Namun aku harus mengatakan bahwa Tuan sangat tertarik dengan binatang buas. Aku sangat rendah hati dan hanya tertarik dengan keindahan." Ekspresi Suli Guo memasuki trans saat ia memikirkan keindahan kecil di tanah roh iblis. Sayangnya, sejak zaman kuno, sentimen mengarah pada penyesalan. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dipahami oleh iblis tua Wang.
Suli Guo merasa menyesal. Dia memandang binatang guntung, katak guntur dan nyamuk sebelum melihat Wang Lin. Dia merasakan kesepian dan kebanggaan. Penyempurnaan harta terus, tetapi pada saat ini bukan fokus karena waktu terbatas. Wang Lin memutuskan untuk menggunakan apa yang dilihatnya dari langkah ketiga dan menyesuaikan mantranya. Dia mulai merenung. Di antara mantra yang dia kendalikan, mantra paling kuat yang bisa dia gunakan adalah Heavenly Cup. Namun sebelum dia menerobos langkah pertama kultivasi dan memasuki tahap ilusiin, itu akan mengkonsumsi energi asalnya yang berharga. Setelah itu adalah mantra Stop. Mantra ini tidak lebih lemah dari Heavenly Cup. Jika digunakan pada saat yang tepat, itu akan memainkan peran yang menentukan. Selain dari 3 mantra itu, ada jari kematian, jari iblis dan jari neraka. Ada juga 3 kemampuan sungai neraka. Dao membentuk sungai neraka, pembentukan jiwa sungai, dan kekuatan sungai neraka. Yang perlu ia sesuaikan adalah 3 jari. Jika dia terus menggunakannya, maka itu akan sangat merugikannya di jalan menuju langkah ketiga. 3 mantra ini tidak lengkap dan akan menyebabkan tubuhnya terluka. Adapun mengapa itu akan merusak jalannya ke langkah ketiga, Wang Lin tidak tahu, tapi dia punya perasaan. Saat dia merenung, dia menjentikan jarinya dan menggunakan ketiga mantra untuk mendapatkan beberapa wawasan. Mantra keluar satu demi satu. Dia secara bertahap meningkatkan kecepatan mantra dan terus melemparkan mereka satu demi satu. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menggunakan perasaan samar-samar dalam benaknya untuk mencari petunjuk dan secara bertahap meningkatkan mantra. Proses ini sangat melelahkan, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia merasa lelah setelah beristirahat sejenak. Wang Lin mulai sekali lagi. Roda waktu bergerak sekali lagi dan 2 tahun lagi berlalu. Selama 2 tahun ini Wang Lin menghabiskan sebagian besar waktunya berfokus pada memperbaiki mantra. Namun pada akhirnya dia tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Wang Lin mengerti bahwa dia terlalu tidak sabar. Namun dia tidak menyerah dan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki mantranya secara perlahan. Jika seseorang pada langkah kedua melihat ini, mereka akan terkejut. Peningkatan semacam ini sama dengan menyimpulkan mantra surgawi asli dari mantra saat ini. Belum lagi untuknya, ini adalah sesuatu yang sangat sulit bagi orang-orang seperti Alser. Selama 2 tahun, katak guntur dan binatang guntur sangat bermusuhan satu sama lain, tetapi mereka tidak berkelahi. Katak guntur terlalu lemah dan binatang guntur merasa jijik meskipun merasa bahwa katak guntur berpotensi menimbulkan ancaman di masa depan. Adapun nyamuk, minatnya bergeser dari katak guntur ke binatang guntur. Itu terbang di sekitar binatang guntur seolah-olah ingin berbaring di belakang binatang guntur. Namun setiap kali kelelahan, itu tidak berhasil, tetapi itu hanya membuatnya lebih tertarik. Suli Guo merasa jijik terhadap semua ini. Seiring waktu berlalu, dia memperhatikan bahwa Wang Lin benar-benar lupa tentang mereka. Setelah mempertimbangkannya dengan hati-hati, dia pergi 1000 kaki dari Wang Lin dan dengan ceria menjelajahi gunung. Namun dia ingat kata-kata Wang Lin dan tidak berani pergi lebih dari 5000 km dari sini. Dia secara bertahap menjadi bosan karena tidak ada satu orang pun di dalam area 5000 km. Orang-orang cenderung tinggal jauh dari daerah ini, yang membuat Suli Guo sangat tertekan. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, ada beberapa kultivator di luar yang awalnya takut untuk masuk. Dia akhirnya menggunakan mantra untuk menipu mereka agar masuk. Setelah bermain-main dengan mereka, dia melepaskan mereka. Namun sejak saat itu dan seterusnya, tidak ada lagi kultivator berani datang. Bahkan bertahun-tahun kemudian, setiap kali para kultivator itu memikirkan tentang apa yang terjadi pada mereka, hati mereka akan menjadi lebih dingin. Pada hari ini dia sangat bosan saat terbang di sekitar daerah itu, berharap beberapa manusia bisa masuk. Dia tiba-tiba menggigil dan kegembiraan yang sudah lama tidak dirasakannya segera memenuhi tubuhnya. Mata Suli Guo bersinar saat dia menatap kabut dan mulai berteriak dengan penuh semangat. Seseorang akhirnya datang. Zhang Xinhai muncul di luar kabut dengan wajah lelah dan tubuhnya dipenuhi aura kematian. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya yang sangat tegang. Orang ini mengenakan jubah hitam dan tingkat kultivasinya juga berada di puncak tahap Naschen Soul. Pria parubaya itu memandang agak waspada pada kabut hitam di kejauhan dan berbisik, "Ayah, apakah kita benar-benar harus pergi?" Zhang Xinhai berkata dengan nada serius, "Tentu saja kita harus. Umur ayahmu akan segera berakhir. Selain memenuhi permintaan senior, perjalanan ini juga untuk memperkenalkanmu kepada senior sebagai penggantiku. Setelah aku mati, kamu akan menggantikanku dan bertindak sebagai utusan untuk senior untuk memastikan keberadaan keluarga Zhang kami selamanya." Pria parubaya itu ragu-ragu dan berkata, "Tapi ayah, aku mendengar dari beberapa teman bahwa senior ini memiliki beberapa kebiasaan. Lebih dari setahun yang lalu, beberapa teman." Sebelum dia selesai, Zhang Xinhai menatapnya dan pria parubaya itu langsung tutup mulut. Suli Guo seperti hantu saat dia dengan cepat mendekati daerah itu. Dia bersembunyi di kabut hitam, sehingga ayah dan anak Zhang tidak memperhatikannya. Wajah Suli Guo dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat ayah dan anak itu dan bergumam, Ya, yang tua itu sekarat dan tidak akan bisa menahanku bermain-main. Kakek musuh akan bersikap baik dan membiarkan tubuhmu pergi. Adapun si kecil, hehe." Kegembiraan di mata Suli Guo menjadi lebih kuat saat dia melihat pria parubaya dari kabut. Dia mengeluarkan batu kering dan berbicara dengan nada tegak. "Siapa itu? Sebutkan namamu." Zhang Xinhai menarik napas dalam. Dia berhenti 5000 km dari gunung dan tidak masuk. Sebaliknya, dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata,
Junior Zhang Xinhai telah menyelesaikan permintaan senior dan permintaan untuk bertemu senior. Suaranya serak karena perlahan memasuki kabut hitam. Mata Suliguo menoleh dan dia berkata, "Yang tua bisa masuk. Aku akan membawamu untuk bertemu tuanku." Zhang Xinhai terkejut dan ragu sejenak sebelum melangkah ke kabut hitam. Saat dia masuk, dia merasakan angin membungkusnya dan tubuhnya dengan cepat dikirim ke depan. Tak lama setelah itu ia tiba di puncak dan angin menghilang. Dia segera melihat Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Senior, Junior tidak mengecewakanmu dan mengumpulkan semua kebencian di planet Kingling." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batu giok 1000. Dia menempatkan mereka semua di tanah dan dengan hormat mundur beberapa langkah. Setelah Suliguo mengirim Zhang Xinhai, dia dengan gembira kembali ke tepi kabut. Dia memandang pria parubaya di luar dan berkata, "Bocah kecil, masuk, jangan takut. Kakek musuh akan memberimu beberapa keuntungan." Saat dia melihat bahwa pria parubaya itu masih ragu, dia segera berteriak, "Mengapa kamu tidak masuk?" Pria parubaya itu mengepalkan giginya dan melangkah ke kabut hitam. Wang Lin membuka matanya dan memindai batu giok. Dia segera merasakan kebencian di dalamnya. Ada sejumlah kekesalan yang mengkhawatirkan, seolah-olah ada badai aura kebencian. Wang Lin perlahan berkata, "Sangat bagus. Orang yang kamu bawa akan menjadi utusanku di luar puncak Hengyun di masa depan." Setelah merenung sejenak, ia mengeluarkan pil dan melemparkannya ke Zhang Xinhai. "Berikan ke putramu. Jika dia cukup berbakat, mungkin dia bisa mengandalkan aura di dalam pil dan mendapatkan kesempatan yang sedikit lebih tinggi untuk mencapai tahap formasi jiwa." Wajah Zhang Xinhai dipenuhi dengan ekstasi. Dia cepat mengambil pil dan menyimpannya seperti harta. Dia dengan emosional berkata, "Terima kasih, senior." Wang Lin memerintahkan, kekesalan ini adalah hanya sementara, dan itu akan diperbarui. Di masa depan, keluarga Zhang Anda akan bertugas mengumpulkannya setiap beberapa tahun. Kemudian ia mengeluarkan beberapa biji merah dan memberikannya kepada Zhang Xinhai. Ini disebut buah kenaikan surgawi. Suruh orang ke planet mereka dan percepat pertumbuhan mereka dengan energi spiritual. Selama 10 tahun ke depan, tanam sebanyak mungkin. Zhang Xinhai dengan cepat mengangguk. Wang Lin mendapatkan benih-benih itu dari tas memegang Qian Kuizi. Zhang Xinhai dan putranya meninggalkan puncak Hengyun. Namun sang putra sepertinya sedang kesurupan, mengeluarkan ekspresi aneh dan bahkan sedikit menikmati. Adapun Suliguo, dia dihukum oleh Wang Lin. Jika bukan karena fakta bahwa apa yang dilakukan Suliguo tidak terlalu buruk, Wang Lin akan langsung memperbaiki Suliguo. Setelah dihukum berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, Suliguo memiliki ekspresi seolah dia dianiaya. Dia tidak lagi berani menyelinap keluar. Yang dia lakukan adalah melihat ke kejauhan sepanjang hari dan mendesah dalam hatinya. "Aku baru saja mengambil alih tubuh fisiknya dan kemudian menikmati perasaan memiliki daging. Betapa besarnya hal itu, sayangnya." Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan Suliguo. Setelah mendaratkan Suliguo, dia sekali lagi fokus pada menyempurnakan mantranya. Selama waktu itu, dia perlahan-lahan menyerap kebencian ke sungai neraka. Setelah menyerap kebencian, sungai di bawahnya berbeda dari sebelumnya. Setelah menyerap kebencian, jiwa sungai neraka mulai berangsur-angsur terbentuk. Waktu berlalu dengan cepat. Peningkatan mantra Wang Lin terlalu banyak memakan energi. Meskipun dia masih belum berhasil, peningkatan terus-menerus memungkinkannya untuk terus memahami arah langkah ketiga. Jadi domain Wang Lin secara bertahap menjadi lebih kuat. Akhirnya, pada tahun ke-18 di planet Kingling, domain kehidupan dan kematiannya mencapai penyelesaian tanpa cacat. Ini berarti bahwa sekali dia memiliki energi celestial yang cukup, dia akan benar-benar berada di puncak langkah pertama. Wang Lin masih memiliki beberapa giok langit, tapi dia tidak tahu apakah itu sudah cukup. Bahkan jika itu tidak cukup, Wang Lin masih bisa minum cairan surgawi. Kali ini ia harus mencapai puncak tahap akhir ascenden dan mencapai puncak langkah pertama kultivasi. Langkah pertama kultivasi. Mata Wang Lin bersinar terang. "Saat aku mencapai tahap ascenden, iblis kuno Beiluo mengatakan bahwa para pembangkang yang menentang surga akan menarik pembalasan ilahi. Aku ingin tahu apakah pembalasan ilahi akan tiba sekali lagi saat aku menerobos langkah pertama dan memasuki tahap ilusiin." Wang Lin menatap langit dan matanya menjadi dingin.